Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang nasikh dan mansukh. Bersama saya Farul Fauzan dan teman saya Nurmilsa Alisti. Yang pertama itu ada pengertian tentang nasikh dan mansukh. Nasikh merupakan isim fa'il. Isim fa'il adalah kata benda yang berkedudukan sebagai pelaku dari fi'il madzi yang merupakan kata kerja masa lampau. Jadi nasikh yang bermakna menghapus. Sedangkan mansukh merupakan isim maf'ul, kata benda yang dikenai pekerjaan dari fi'il madzi yang sama, masaka yang bermakna yang dihapus. Sedangkan bentuk masdarnya yakni nasakh yang bermakna pembatalan. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan nasakh sebagai bentuk masdar dari kata nasakha, yang mana dalam ilmu ushul adalah membatalkan hukum syar'i dengan dalil. Pembatalan ini dapat bersifat terang-terangan atau diam-diam, secara kulli menyeluruh atau juz'i sebagian demi tercapainya kemaslahatan. Sama halnya pendapat Abdul Wahab Khalaf. Sufi Salih memaparkan nas adalah mencabut hukum syariat dengan dalil syariat. Dengan nas, hukum tersebut batal yang diperoleh dari nas yang pertama dengan dasar nas yang datang kemudian. Nas merupakan menghapuskan hukum syariat dengan memakai dalil syariat dengan adanya tenggang waktu antara hukum yang pertama dengan hukum yang berikutnya. Dengan adanya catatan, jika sekiranya tidak ada nas tersebut, maka hukum yang pertama akan tetap berlaku. Seperti itu. Nasakh menurut bahasa dipergunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Kata nasakh juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan nasakh secara istilah adalah mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Kata nasih yang menghapus tadi maksudnya adalah Allah menghapus hukum tersebut. Nah, sedangkan mansukh adalah hukum yang diangkat atau hukum yang dihapuskan. Dari situlah, dari keterangan pengertian nasikh dan mansukh, kita dapat simpulkan bahwa dalam nasikh mansukh itu diperlukan syarat-syarat. Yang pertama, hukum yang mansukh adalah hukum yang syar'i. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitab syar'i yang datang lebih kemudian dari khitab yang hukumnya dimansukh. Ketiga, khitab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat dan tidak dibatasi oleh waktu. Sebab demikian, jika hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu, maka yang demikian itu tidak dinamakan nasikh. Nah, perlu diketahui bahwa nasakh itu hanya terjadi pada perintah dan larangan. Jadi, baik yang diungkapkan secara tegas dan jelas maupun hanya berupa kalimat yang mengandung khabar atau bermakna amr. Jadi, hal yang demikian itu yang tidak menyangkut persoalan akidah. Untuk mengetahui nasikh dan mansukh itu terdapat beberapa cara. Yang pertama, keterangan tegas dari Nabi atau para sahabat. Seperti pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, aku dulu pernah melarangmu berziarah kubur, maka kini berziarah kuburlah. Jadi berikut keterangan dari Nabi Muhammad SAW, karena dulu Nabi Muhammad melarang ziarah kubur, akhirnya Nabi Muhammad merevisi dan memansukhkan diperbolehkannya berziarah kubur, karena berziarah kubur itu dapat mengingat kematian. Yang kedua, ijma umat
di mana ayat ini dinasihkan dan yang itu dimansuh. Mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah. Selain itu, naskh tidak dapat ditetapkan berdasarkan para ijtihad, pendapat mufasir, atau kontradiksi dari dalil secara lahiriah, atau terlambatnya keislaman salah seorang dari dua perawi. Yang pertama adalah nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, seperti apa itu? Bagian ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya nasah, misalnya tentang ayat iddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua, nasah Al-Quran dengan As-Sunnah. Nah, di nasah Al-Quran dengan As-Sunnah ini terdapat dua macam. Yang pertama, nasah Al-Quran dengan hadis ahad. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa Al-Quran tidak boleh dinasahkan dengan hadis ahad. Sebab apa? Karena Al-Quran adalah mutawatir yang menunjukkan keyakinan, sedangkan hadis ahad itu sifatnya dugaan atau dhoni. Yang kedua adalah nasah Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nah, nasah semacam ini tuh diperbolehkan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Dan nasah As-Sunnah dengan Al-Quran pada hadis mutawatir ini diperbolehkan oleh jumhur. Sebagai contoh adalah masalah menghadap ke Baitul Maqdis yang menunjukkan ketetapan dan dinasahkan oleh Al-Quran dengan firman-Nya, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi perpindahan kiblat waktu itu yang dari Masjid Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, seperti itu. Jadi ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 104. Lalu ada juga kewajiban puasa pada hari Asyura yang telah ditetapkan berdasarkan sunnah, juga dinasah oleh firman Allah. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa. Quran surat Al-Baqarah 185. Jadi awal mula adanya kewajiban puasa Asyura ini, awalnya itu wajib karena pada waktu itu Nabi Muhammad lagi hijrah dan menemui orang-orang Yahudi yang sedang melaksanakan puasa karena mereka memuliakan Nabi Musa. Ketika ditanya oleh Nabi, seperti itu jawabannya. Lalu Nabi Muhammad menjawab, kita sebagai umat muslim lebih berhak berpuasa daripada mereka, karena seandainya jika Nabi Musa ada, jika seandainya Nabi Musa masih hidup ketika zaman Rasulullah, maka Nabi Musa juga akan menjadi pengikut Rasulullah. Jadi seperti itu. Oleh karenanya adanya kewajiban puasa hari Asyura. Tapi kemudian dinasah oleh firman Allah bahwa ketika menyaksikan bulan Ramadan hendaklah berpuasa. Tetapi nasah versi ini tuh ditolak oleh Imam Syafi'i. Karena apa? Ada salah satu riwayat menurutnya apa saja yang ditetapkan sunnah tentu didukung oleh Al-Quran, dan apa saja yang ditetapkan oleh Al-Quran itu tentu didukung pula oleh sunnah. Nah, hal yang semacam inilah, karena Al-Quran itu adalah sunnah yang senantiasa sejalan dan tidak bertentangan, seperti itu. Yang keempat adalah nasah sunnah dengan sunnah. Nah, nasah sunnah dengan sunnah ini terdapat 4 bentuk. Yang pertama, nasah mutawatir dengan mutawatir. Yang kedua, nasah ahad dengan ahad. Yang ketiga, nasah ahad dengan mutawatir. Dan yang keempat, nasah mutawatir dengan ahad. Jadi pada 4 poin ini, yang nasah sunnah dengan sunnah ini, ada banyak perbedaan pendapat yang diperbolehkan oleh yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh jumhur. Jadi selain bentuk-bentuk nasah dalam Al-Quran yang tadi telah dijelaskan, juga ada macam-macam nasah di dalam Al-Quran. Nah, menurut Al-Zarkashi itu ada 3 macam. Ini dilihat dari segi tilawah dan hukumnya. Nah, yang pertama itu ada dari segi bacaan dan hukumnya sekaligus. Nah, dari bacaan dan tulisan ayatnya pun itu sudah tidak ada lagi, termasuk hukum ajarannya, karena telah terhapus. Misalnya penghapusan keharaman menikah dengan saudara satu persusuan. Jadi karena sama-sama dari satu persusuan seorang ibu, bahkan dari 10 kali susuan hingga 5 kali susuan saja itu tidak diperbolehkan. Dua, nasah hukumannya tanpa menasah bacaannya. Nah, tulisan dan bacaannya itu tetap ada, boleh dibaca
sedangkan isi hukumnya itu sudah dihapus dan tidak boleh diamalkan. Misalnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 240 tentang istri-istri yang dicerai suaminya harus beriddah selama 1 tahun dan masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama iddah 1 tahun tersebut. Firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Yang artinya dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah sehingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri maksudnya, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Baqarah 240. Jadi ketentuan tersebut dihapus oleh ayat 234 Quran surat Al-Baqarah sehingga keharusan iddah dalam 1 tahun itu tidak berlaku lagi. Firman-Nya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menanggungkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri sendiri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu berbuat. Quran surat Al-Baqarah 234. Yang ketiga ada menasah bacaan ayat tanpa menasah hukumnya. Seperti apa itu Yaitu tulisan ayatnya sudah dihapus, sedangkan hukumnya tetap berlaku sebagaimana hadis Umar ibnu Khattab bin Ubay bin Ka'ab. Ada lagi nasah dengan pengganti dan tanpa pengganti. Lalu ada nasah tanpa pengganti, nasah dengan pengganti yang lebih berat, dan nasah dengan pengganti yang lebih ringan. Ada firman-firmannya. Oke, lanjut lagi dengan saya, yaitu tentang hikmah nasak dan mansukh. Yang pertama itu mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah takkan pernah terikat dengan sesuatu ketentuan yang berada pada pikiran logika seorang manusia, sehingga jalan dan pola pikir yang dimiliki manusia tidak akan pernah mampu mengikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apa saja sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Sekalipun berdasarkan pemikiran manusia hal tersebut tidak akan mungkin dan tidak akan mungkin terjadi. Namun Allah pasti akan menunjukkan bahwa kehendaknya lah yang akan terjadi, bukan kehendak dari diri kita. Lalu dengan mempercayai eksistensi naskh dan mansukh dapat menaikkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Dialah yang Maha menentukan. Yang kedua, melalui eksistensi naskh dan mansukh dapat memberikan kita kepastian tentang mempercayai dan menyadarkan diri bahwa Allah Subhanahu wa taala memang zat yang Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Bijak. Bahkan Al-Rahim bin Al-Ham, yakni lebih kasih daripada siapapun yang berhati kasih dan lebih sayang daripada siapapun yang berhati sayang. Hal ini terjadi dikarenakan memang pada dasarnya hukum dari naskh dan mansukh tersebut semuanya demi kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Yang ketiga ada untuk menjaga kedamaian serta memelihara kemaslahatan para umat manusia.
dengan cara mempercayakan segala tentang kehidupan dan berpasrah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perkembangan tasri. Tasri itu adalah persyariatan menuju tingkat yang lebih baik dan lebih sempurna sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam dunia dakwah dan kondisi masa kini para umat Islam. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan tadi bahwa nasakh yang berarti menghapus dan mansuh adalah hukum yang diangkat atau yang dihapus. Nah, dalam menentukan nasakh atau tidaknya itu ada caranya. Dan nasakh di dalam Al-Quran juga ada jenis-jenis dan macam-macamnya. Selain itu ada juga hikmah dari nasikh dan mansuh di dalam Al-Quran. Hikmahnya diantaranya adalah perkembangan tasyri' kepada tingkat yang sempurna dan terpeliharanya kedamaian. Juga memelihara kemaslahatan umat. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf, hanya sedikit yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Kurangnya dari kami, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh.